Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titis di channel Seneng Tani. Semoga Anda tetap senang menjadi petani. Nah, bagi sahabat petani yang ingin berbelanja kebutuhan pertanian dengan kualitas yang terjamin dan tentunya dengan harga yang bersaing, Anda dapat mengunjungi situs senengtani.com. Nah, kebetulan di sana sedang ada promo untuk minimal pembelian 150.000, Anda akan mendapatkan satu buah kaos. Yuk berbelanja di senengtani.com. Sahabat petani dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu lahan cabai di Kecamatan Luar Kabupaten Magelang, di mana lahan ini sebenarnya merupakan lahan tumpang sari antara gambas atau oyong dengan cabai. Jadi setelah gambasnya berumur sekitar 30 hari, baru setelahnya ditanami cabai pada lubang tanam yang lain. Nah, namun uniknya di sini bisa dilihat bahwa tanaman cabainya ini sangat sehat, daunnya rimbun dan tentunya buahnya juga sangat lebat. Apa sih sebenarnya rahasianya? Kami akan jelaskan setelah yang satu ini. Sahabat petani, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini merupakan lahan tumpang sari antara gambas dengan cabai. Jadi bisa dilihat di sini pertumbuhan cabainya ini sangat tinggi. Bahkan di sini terlihat lebih tinggi dari saya. Dan juga sebetulnya kelembapan di sini juga sangat tinggi, apalagi jika dikombinasikan dengan gambas, dan apalagi sekarang sedang musim penghujan di mana hampir setiap hari terjadi hujan. Nah, jadi kemungkinan untuk patogen ini tumbuh pada tanaman ini sebenarnya sangat tinggi. Namun dapat dilihat di sini tanaman cabai di sini sangat sehat. Untuk serangan layu ini sangat minim dan juga serangan antraknosa juga bisa dikatakan nol. Jadi sebenarnya rahasianya ini ada pada pengolahan lahan yang tepat. Jadi untuk pengolahan lahan di sini petaninya ini sebelum dibuat bedengan, sebelumnya sudah ditaburkan dengan pupuk kompos secara merata, kemudian setelah itu baru dicangkul, dibuat bedengan, dan setelah dibuat bedengan diberikan pupuk berupa SP36, kemudian ada Ponska dan ZA. Selain ketiga pupuk tadi, petani di sini juga menggunakan bahan tambahan berupa asam humat. Nah, jadi sebenarnya kuncinya di asam humat ini. Sebenarnya apa spesialnya dari asam humat ini? Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan sebuah produk di mana di dalamnya terdapat asam humat dengan konsentrasi yang tinggi, yaitu Power Soil. Nah, di dalam Power Soil ini terdapat asam humat. Apa itu asam humat? Jadi asam humat merupakan salah satu bahan penyusun humus, di mana humus ini merupakan tanah yang sangat subur. Jadi bisa dikatakan asam humat ini merupakan saripati dari pupuk kompos. Bahkan 1 kg asam humat ini mampu menggantikan 500 kg pupuk kompos, dan tentunya biaya yang kita keluarkan akan semakin hemat, bukan? Lalu apa manfaat dari asam humat ini? Jadi asam humat ini mampu memperbaiki sifat fisika, kimia maupun biologi tanah. Dari sifat fisikanya, asam humat ini mampu menggemburkan tanah, di mana jika tanah semakin gembur maka kondisinya ini optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme baik bagi tanaman. Dan jika tanahnya gembur maka kapasitas tukar kationnya juga akan semakin meningkat, sehingga ketersediaan unsur hara bagi tanaman juga akan semakin meningkat, sehingga tanaman dapat dengan mudah menyerap unsur hara untuk pertumbuhannya. Selain itu, asam humat ini juga mampu menambah kapasitas tanah dalam mengikat air, sehingga ketersediaan air bagi tanaman ini selalu tercukupi. Jadi asam humat ini aman digunakan pada saat musim kemarau maupun musim penghujan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika musim kemarau tanaman akan kekurangan air, karena asam humat ini mampu meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air. Dan kelebihan lain dari asam humat ini yaitu mampu menjadi pH buffer, atau dia ini mampu menstabilkan pH di dalam tanah. Nah, jika pH di dalam tanah ini stabil, maka perkembangan patogen di dalam tanah juga dapat diminimalisir, sehingga tanah lebih tahan terhadap serangan patogen. Kemudian dilanjutkan untuk cara aplikasinya. Nah, di sini menurut kami sangat
masuk akal di mana petani di sini mengaplikasikan power soil ini bersamaan dengan pupuk kimia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus dapat menurunkan kualitas dari tanah. Jadi sebenarnya unsur hara yang disediakan oleh pupuk ini tidak 100% diserap oleh tanaman, namun sebagian besar dia akan menjadi residu yang jika dia terkena air maka sifatnya akan jadi seperti lem. Jadi dia akan membuat tanah menjadi menggumpal dan tidak gembur lagi. Nah, selain itu penggunaan pupuk kimia juga mampu menurunkan pH dari tanah. Jadi semakin lama kita akan semakin ketergantungan terhadap pupuk kimia, dimana jika semakin kita tambah dosisnya tapi produktivitasnya malah semakin menurun. Nah, jadi penggunaan asam humat ini sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selain dicampurkan dengan pupuk kimia pada masa generatif tanaman, petani di sini mencampurkan power soil ini dengan dolomit, yaitu dengan perbandingan setiap 40 kg dolomit dicampurkan dengan setengah kilogram power soil. Nah, kemudian untuk masing-masing lubang tanam diberi sekitar 1 sendok makan. Nah, hal tersebutlah yang mampu menstabilkan pH tanah sehingga pertumbuhan patogen dapat ditekan, sehingga tanaman dapat lebih sehat dan pertumbuhannya optimal dan tentunya hasilnya juga lebih optimal. Kemudian selain dicampurkan dengan pupuk kimia, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam dan dicampurkan dengan dolomit, power soil ini juga dapat diaplikasikan dengan cara mengocorkannya, yaitu dengan perbandingan setiap liter air, yaitu dengan cara aplikasinya, yaitu dengan mencampurkan 2 gram power soil dengan 1 liter air. Jadi perbandingannya 2 gram per 1 liter air. Manfaat yang didapatkan dari aplikasi secara penyemprotan ini yaitu dia mampu menekan keasaman pada permukaan daun sehingga daun tidak mudah ditumbuhi oleh patogen penyakit. Dan untuk interval pengaplikasiannya dapat diaplikasikan setiap 10 hari sekali. Dari yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan power soil ini mampu memperbaiki sifat kimia, fisika maupun biologi tanah, sehingga tanah dengan mudah mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman, sehingga tanaman dapat lebih mudah untuk menyerap unsur hara tersebut. Selain itu, power soil ini juga mampu menstabilkan pH tanah sehingga pertumbuhan patogen dapat ditekan. Nah, jika kebutuhan nutrisi tanaman sudah terpenuhi, kemudian tanaman juga bebas dari patogen, maka hasilnya pun akan optimal. Jadi, mari kita dukung pertanian berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan dengan aplikasi asam humat pada tanah untuk menambah kesuburan tanah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info dari kami selanjutnya. Dan jangan lupa tetap berbelanja di Moro Seneng Pertanian sehingga Anda tetap senang menjadi petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.